Baik, Falas. Bismillah. Mana ini Ustaz Mukran belum ada suaranya. Belum ada suaranya ya. Masih nunggu Ustaz Mahin. Baik, sudah 5 orang, Masya Allah. Paling lali bodoh partomo. Iku Siapa? Iki koma lewatan bukan anak lingi iku langsung sama Sebentar, Gon. bisa ya. Gon, sebentar gak usah Sudah tak kirimi. Oh, anu grup zaman kan masuk grup Bukan. Ustaz Mukran sudah tak kirimi Japri juga. Meeting udah recorded. Cuman beliau nggak buka Iya, aku WA. karo aku. Sampean Baru masuk buka. nang gone anu ae berone grup Keluar lagi dia. nek ono link tambah klik ya. Mana, Pak? Iya. Sudah tak Japri Ustaz Sajid. Halo? Sudah tak Japri beliau juga. Oh, Cuman- gitu ya. Cuman nggak buka WA. Iya. Situ ada link sampean klik ya. Masuk nanti ya. Linknya dikirim terbaru lagi, coba. Iya, ono link ini kalau tanggal piro lali aku. Cuman Linknya Sudah, tak ya. kirim, Insya Allah. Tadi pagi sudah saya kirimi beliau. Tadi belum masuk. Beliau belum buka foto WA-nya tua saja. foto tua waduh tua ya. Nah, ini saatnya Ustaz Ramli Iya. yang kayaknya masih Lagi Ustaz lebih mudah Mughafar itu. dikenali. Nah, ini saya perbarui ada di paling bawah tuh. Oh ya. Itu bisa masuk situ. Monggo. Tapi Ustaz bisa dimulai Ustaz, nanti bisa. Enggak. Ya monggo. Loh ini kok Ustaz Mukran mundur lagi malahan ini. Iya, iya. kono. Mundur sean kian. Yo. Zaman masuk nang linge ya. Ustaz Romli, Masya Allah. Anu ganti link ah. Iya. Bukan ganti itu yang tadi sama. Tetap sama. Oh, tetap ya. Biar nggak nyari-nyari ke atas. Iya, betul. Sip. Ustaz Sutik mana suaranya nih? Hah? Sampai Ustaz. Suaranya baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Lu Wis. mukronnya ini kok hilang ini. Iya. Kalau masuk lagi, sebentar lagi. Iya. Ustaz sehat. Alhamdulillah. Ustaz Sutek ya apa kabare? Api ae. Ya. Ape-ape wae. Api ae ya. Anake piro rek? Aduh iki. 6. Oh, 6 ya. Padha karo aku tapi wis gede-gede. Rata-rata 6 ya. Wis rabi kabeh lah anake. 6 juga. Siji. Ya ana sing gorong loro. iso besanan karo aku. Nah ini kan Iya nih. biar Banyak manfaatnya lebih luas. anu putri saya 3 baru payu 1 masih 2 ya. Monggo sing pengen besanan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Abdurrahim mantu berapa ya mantunya? Ya, Sudah mantunya semua, Zat. 6. 6 ya. Sudah Sudah anu semua, kafe Zat. berarti ya. Semua Wis rapi sudah. kafe berarti. Masya Allah. Kalau saya 2. Oh, 2. Masya Allah. 1 2 ya. Saya baru 1. Pertama, laki pertama, Masya Allah. terakhir laki. Yang kemarin itu yang terakhir ya. Iya. Dua. Oh, 2. Perempuan. Perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini Alhamdulillah. Ustaz Mukran kok jadi malah Iya, gak muncul lagi ya. Alhamdulillah. Ini anakku kabeh ku 7.
Oh, pitu. Mama itu pertama. terus Mama pertama satu. meninggal. Enggak, masih hidup. Oh, masih ya. Oh, rabi ping loro ngono ta? Masyaallah. Nikah 2 kali. Iya. Iya, alhamdulillah. Di Makassar mana, Ustaz Sutik? Oh, cucu nih. A, B, Di Makassar mana? Makassar kota. iya, Makassar kota. di Makassar kota. Oh iya. Sampingnya rumahnya Pak Yusuf Kala. Oh, jadi kepala. Iya, sampingnya. Sampingnya ya. Iya. Iya. Pokoknya Sering kepedok berarti gampang. ya? Sering kepedok harus kalah berarti. Ayo, andari yo pisan ngono kok. Oh, iya bisa. No Jakarta kok wonge. Oh iya, uripe ning Jakarta ya. Gorontalo berarti ya? Bukan. Ya Apa beda yang tuh, Gor? Zat. Makassar ujung Pandang, Gorontalo. Oh, lebih Jumpan. jalan. Gorontalo kak nduk. Baru. Aduh, Gorontalo. ya. Makassar kene iki. Iya. Soalnya di sana anakku ikut Taluman IC Gorontalo. Oh. Pernah di sana. Sekarang sudah selesai. Hah? Nomor 3. Kalau Ustadz Mudofar ini Surabaya mana? Surabaya paling timur, Ustaz. Oh, mana itu? Ya, Surabaya Timur. Surabaya Timur. Daerah mana itu? Timurnya ITS. STS. Oh, ITS itu. Timurnya Ya, ITS. jadi ITS itu Kecamatan Sukolilo. Iya, Sukolilo. Saya itu persis di timurnya, jadi perbatasan dengan Perumdos ITS. Jadi Permandosan itu. ya, itu di bagian timur. Cuman masuknya wilayah Kecamatan Mulyorejo. Oh, masuk Mulyorejo. Tapi persis dari rumah saya itu, klaster yang saya tinggali itu, itu perbatasan dengan sebelahnya itu rumah sudah masuk wilayah Sukolilo. Jadi akhir Sukolilo masuk ke daerah saya, masuk Mulyorejo, tapi sudah mepet, jadi lebih dekat ke Sukolilonya. Iya. Adik saya itu di Wonorejo. Gimana? Wonorejo. Yang siapa? Wonorejo, Rungkut, perumahan Rungkut Wonorejo. Ya. Ada di sana, ada yang antum ada 2 kan yang dia? Iya, di Surabaya ada 2. Yang di Rungkut sama di sama Rungkutnya, cuma beda sama Rungkutnya. Beda perumahan gitu. Oh, sama Rungkutnya. Iya, sama-sama Rungkutnya. Beda perumahan. Oh, berarti pindah apa? Kalau dulu kan di ini, Zat. Kenapa? Dulu kalau nggak salah di bukan yang di Zat, yang di Bunul Merisi. Oh iya itu Pindah. sekarang pindah ke ke Rungkut juga. Rungkut, soalnya kalau lama daerah kan. Wonokromo itu rumah mertuanya. Sekarang rumahnya sendiri di Wonorejo juga. Oh iya, saya sudah lama nggak komunikasi. Dulu sering ketemu. Iya. Ini Ustaz Ramli. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Masuk. Nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ganteng ya Ustaz Romli ya. Seketok nom. Kangen Ustaz. Bisa mendaftar gitu. Oh lele. Iki rameli ya. Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Nah. Kangen. Iya, masa
Bertahun-tahun ngelacak nyari antum kok nggak nyambung-nyambung. Saya itu pernah kirim salam lewat putranya Pak Samsi dari Probolinggo. Bukan. Pak Samsi. Bukan Samsi. Ya, Samsi siapa, Zat? dari Probolinggo. Oh, di Probolinggo ya. Ya, yang ikut Ustadz Mudofar itu. Lama berarti itu enggak. Mungkin pas enggak ketemu saya juga setelah itu. Masya Allah, Masya Allah. Suaranya beda, terus wajahnya tetap muda. Yang muda siapa? Zat? Antum yang muda itu. Iya, iso. Saya ketok 6 Ustaz Romli. Ketok 6 dhewe. Masya Allah. Aku kena stroke kok. Bismillah, insya Allah. Ya Allah, ini kondisinya berat semua, Zat. Ya wis umurane ya. Saya tadi siang baru kehilangan salah seorang sahabat terdekat saya. Insya Allah. Ya kena COVID juga. Ya gini nggak bisa takziah kecuali dari jauh. Iya. Ya hampir tiap hari ya teman-teman dia itu ya nggak ono. Ya ini hari ini. Jadi siangnya di rumah sakit yang sama, siangnya Ustadz tadi, terus ba'da asarnya itu istrinya salah seorang Ustadz lain yang juga alumni Madinah. Ya Allah. Beliaunya sendiri juga ini Masya Allah luar biasa. Ya saling mendoakan ini kondisi. Ya wis, moga-moga sehat-sehat aja. Ini di rumah juga, ya ini di komplek kecil saya itu juga tadi ada satu yang wafat di belakang rumah. Masya Allah. Nah, posisi antum di Surabaya? Di Surabaya, Zat. Surabaya kalau Surabaya Timur, saya tetangganya pesantren Hidayatullah. Tetangga ITS. Berarti ITS itu kan? Ya, ITS Timurnya ITS persis. Iya. Timurnya ya, perumahan itu ya. Surabaya Timur, paling timur. Surabaya Timur, kalau kita ke Sukolelo itu ya? Ya, Sukolelo, cuman saya sudah masuk Mulyorejo-nya. Mulyorejo? Mulyorejo. Mulyorejo. Insyaallah. Mulyorejo, Mulyosari yang ke arah Kenjeran. Ke Kenjeran. Iya. Iya. Keputih. Keputih ya. Pokoknya ITS Keputih itu. Ya dekat situ, daerah situ. Jadi kalau kita ke Hidayatullah, melewati kalau itu ke Hidayatullah melewati rumah saya pasti. Sudah tinggal di sana lama. Sudah lumayan. Kalau di yang sekarang sudah sejak 2011 mungkin. Tapi sebelumnya itu juga muter-muter sekitar Keputih, Ustaz. Ya biasa kan, kontraktor pindah-pindah. Tapi ya muter-muter karena kan anak-anak sekolah di sekolah yang sama. Jadi ya nggak jauh-jauh biar nggak antar jemput. Sekitar Keputih situ, sana sini balik lagi gitu biasalah. Kayaknya kalau jauh itu mikir antar jemputnya sama-sama ngontrak, jadi ya diambil yang dekat dengan sekolah anak-anak. Sekarang kan sudah nggak ngontrak. Insyaallah ini ngontrak sama Allah. Kita ya di dunia ini ngontrak semua. Semua kontrakan kita. Semua. Ini mana ini? Nah, ini siapa saja ini? Ustadz Sajid, Ustadz Mudofar. Ini Dr. Abdurrahim. Abdurrahim. Syekh Abdurrahim. Masya Allah. Atas sendiri. Yang atas sendiri, yang di Jakarta. Pakai itu kopiah putih itu loh. Dulu itu ya, yang Topi Jakarta putih. sama jenengan itu. Ya, terus yang bawah ini, Mukron. Sutik. Oh, Masya Allah. Sutik itu. Nah, ini Mukron. Mukronnya tadi masuk sebentar terus gak nyambung lagi.
Masya Allah. Saya sampai pangling semua, yang nggak pangling itu tahajud. Nek aku ra pangting mbek awakmu. Oh, ini suaranya ini baru. Awakmu iki enom, San. Suaranya juga masih saya syuting juga suaranya masih Terekam. Makin nggak bisa masuk. Pondok itu loh. Ise iki sing San. Oh. Ini makin nggak bisa masuk ini. Nah, nggak tahu apa kok. Kenapa? Masa sudah full baru 5. Lah iya. Baru 5 masuk nggak bisa masuk ya. Mas Hudan. Mas Yudan orangnya. Makanya Zat Mas Yudan itu belum ada kabarnya, kemarin semangat gabung. Iya. Terus saya panggil. Ustaz Mas Yudan. Saat makin Mas Yudan ini belum masuk. ngapain kok nggak bisa, mungkin Sibuk mungkin. Ini kalau Ya. ketemu di jalan yang bisa negur itu hanya satu. Ya, kalau Syekh Abdurrahimnya itu sudah pangling saya. Gak pangling ya. Syekh Mudofar tambah ya. oh Ustaz masih. Tapi saya yang negur antum. Mosok pangling. Itu terakhir kita pernah ketemu di Osowilangon tahun berapa, Zat? Betul. Iya. Atau ingat? Iya, tidak ingat ya apa antum sebentar mari naik kendaraan itu. Saya waktu ke ke Tuban juga kita saudara. Ketemu antum itu ya Allah. Nah itu Zat nggak tahu ini, ya Allah ini kita memang kurang optimal ya. Di situ enggak tahu lagi saya juga. Nyoba ini. Nah, Ustadz Abdurrahim ini di mana posisinya sekarang? Di mana ini? Enggak denger ini punya Ustadz Abdurrahim. Masih di unmute, Zat. Gimana? Masih Oke. tadi posisi mute. Iya lupa. Saya di Bogor. Di Bogor. Zat. Ya, 4 tahun yang lalu. Sebelumnya di Jakarta. Tahun yang lalu ya. Sebelumnya di Jakarta karena Jakarta udah penuh full dan stuck. Beliau ngalah akhirnya. Kemudian membosankan akhirnya pergi ke Bogor. Nah, suaranya Naik. Iya. Suaranya masih sama nggak? Suaranya masih tetap. Oh Masih ketangkep lah. Tangkep. masih ketangkep. masih ada di memori ya, masih ada di. Iya, yang tidak ada di memori itu Ustadz Mudofar. Jelas saya ini. Masa? Cara seperti itu setelah itu Bisa ya. Pun lewat dari siapa ini saya masih belum percaya. Wes Masih nggak? Saya punya. wes tua temen berat lo Zat lo. 6. Asli lo. Ya 1 yang 6 laki-laki. Gara-gara rambutnya Zat. Perempuan. Gara-gara putih iki mungkin antum Ini gara-gara ganti putih. berarti iki. aku ganti ntar ganti. Makanya saya nggak pakai kupluk ya supaya nggak kelihatan itu. Ya udah. Asli Zat. Saya yaitu pakai peci itu Zat. Jadi banyak manfaatnya. Salah satunya untuk nutupi putih gitu. Oh, iya. Kalau nggak peci pakai topi. Nah, ini Abdurrahim ini saya baru bisa paham sungguhan setelah melepas pecinya ini. Ganti. Nanti belum paham ya. Nah, itu ingat betul kalau dilepas seperti ini. Iya. Ganti lagi. Tanya siapa? Mukron Azza. Ini mana Ustaz Mukran kok malah. Ini akhirnya makin juga belum bisa Mas Yan ya. Belum bisa masuk. Ada ini tinggal. Iya makin belum bisa masuk ya.
Ini Sultan karena berita ini. Mudah-mudahan Ya, kayak teman-teman. Ustaz Romli sampean di Bojo piro? Tanya itu. Jadi Gak denger aku kurang-kurang keras suara sampean. Wah, Ustaz Wahid. Wah, Katanya Ustaz Bener. Wahid di Senin, Selasa. Muwahhidin. Minal muwahhidin. Kot begitunya. Wahidin. Ada kot. Dia anak piro? Anak piro? Berapa? Anakmu piro? Antum punya anak Anakmu- berapa? Oh, 2. Oh, 2. Laki perempuan. Laki perempuan. Oh, mek 2 tok baru beliau. Masya Bukan Allah. 2 tok ya 2 saja, jangan toknya itu. Masya Allah. 2 saja. Laki perempuan ya, Ustaz. Bismillah, bismillah. Laki perempuan. Terus sudah menikah? Lama. Oh, lama. Masya Allah, Masya Allah. Mata. Atalan. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah kapan insya Allah. Tapi Insya Allah ini kita Lucu 9. monggo di cerita biar agak lengkap gantian aja. Iya, Oh ya gantian aja ya. Monggo, Insya Allah. Iya, Gantian ngobrol aja. Monggo, Monggo, dokter. Satu sih. Ayo. Ya lah kita mulai. Iya. Ya udah mulai dari tadi. Kayaknya tadi sudah hamdalah atau apa semua udah belum? Iya, Ya kita Alhamdulillah. agak formalkan lah. Iya. Ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi washabihi wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Baik para satidzah semuanya, sambil nunggu mudah-mudahan Ustaz Mukron bisa masuk lagi, Ustaz Mas'udan Mahin. kita tunggu, Ustaz Mahin, dan barangkali mungkin masih ada yang lainnya yang bisa gabung sekarang, Ustaz Lukman, Ustaz Iswanto, Ustaz siapa lagi yang Majid. biasanya muncul. Ya, Ustaz Najib ini tadi ada voice note masuk kayaknya kepencet Iya. ke saya. Ya, oh ya, Nggak ada kepencet suaranya. ke grup, nggak ada ini, insya Allah. Tapi masya Allah ini kita jadi ngopi bareng tapi bawa kopi masing-masing. Masya Allah ini setelah sekian puluh tahun, Zat. Jadi ternyata ya salah satu manfaat kita sambung 30 sekarang itu tahun. kita jadi 30 Gimana, tahun. Zat? Ya Allah. 30 tahun. 30 tahun gimana 40, Zat? Lama banget. 60 tahun. Dari 82. 82. Iya, dari 82. 82. Sekarang 21. Hampir 40. 39 sudah. Ya Iya. Allah. Sudah hampir ini, Masya Allah. Artinya kita udah tua, Masya Allah, dan tapi masih muda semangatnya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya, Alhamdulillah kita dan ya kita juga, ya Allah, ya setelah Masya Allah di inisiatif Ustadz Sajid, akhirnya nyambung grup kita meskipun ya masih banyak yang masih ada beberapa yang belum, tapi kan ya Allah kita juga ternyata ya itu yang semakin menegaskan kalau kita sudah tua itu ternyata ya beberapa teman kita, saudara kita, sahabat kita. Ya kita masih alhamdulillah bisa ketemu begini, tapi beliau-beliau yang sudah mendahului kita ternyata yang sudah terdata itu yang kita ketahui 7. Itu yang putra. Iya. Jangan-jangan yang putri kita belum tahu, yang putra juga nggak tahu. Mungkin ada yang masih ingat. Nah ini Mukron masuk ini. Saat Mukran monggo ini masih connectin, insya Allah gitu. Insya Allah kita ya mulai ta'aruf lagi lah. Monggo. Ya Lagi. agak lebih ini yang kayaknya lebih Ya. yang sudah paling berhasil Dr. Abdurrahim dulu aja lah. Oh, baik. Jadi karena sama-sama 6-nya beliau sudah nikah semuanya cucu. termasuk siapa? Termasuk putranya yang seangkatan dengan anak saya. Anak saya masih berjibaku di Mesir. Nanti Ternyata bisa sudah nikah. Saya 6 belum ada yang nikah sama sekali, jadi belum berhasil. Sama. Ya. Insya Allah, monggo Dr. Abdurrahim dulu. Ya, monggo yang bisa diperkenalkan apa saja. Iya, oke. Jadi- Baik.
Anaknya berapa, istrinya berapa? Naskur Rais al-Jalsa, ala Ustaz Mudhafar, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ya, seperti sudah ditegaskan Ustadz Sajid, dan Ustadz Sajid ini mengingatkan saya kepada Pak Sihab ya, Pak Sihab. Iya. Terima kasih kepada beliau yang sudah berinisiatif. To the point saja ya, nggak usah lama-lama. Iya. Jadi saya berpisah dengan Ustadz Mudhafar. Tahun kapan Ustadz Mudhafar? Waktu di Libya itu kan sempat kita bersama-sama ya. Iya, Di iya. Salemba. 85 Ustaz. 85 di Salemba. 85 86. Nah, kemudian saya di Libya itu semua tahu Libya itu apa kan tahu ya semua ya. Jadi LPBA Libya ada ya. Saya sampai lulus S1 di Libya itu tahun 90. Nah, itu bayangkan udah berapa lama. Nah, dari situ kemudian 5 tahun saya ngajar ke Tangerang kayak ini segala macam, mau ngajar bahasa Arab lah semampunya gitu ya. Kemudian ada tahun 96-nya itu ada tawaran ke Brunei. Nah, ini cerita biar lengkap ya. Cerita ke Brunei, saya udah kirim proposal, surat lamaran ke Libya, ke Jamiatul Imam dikirim juga sama. Dua-duanya diterima, alhamdulillah. Nah, di sini datang problem. Kemana ini yang saya pilih? Padahal saya sangat ingin ke Brunei lah, ingin hidup di sana. Gimana katanya bagus dan sebagainya kan. Akhirnya saya terima Libya. Saya pilih Libya. Kenapa? Karena ke Brunei tidak boleh bawa istri selama 2 tahun. Masya Allah. Wow, kalau tidak berat. Nah, ini Ustaz Mukran muncul ya. Sangat berat itu kalau Ustaz Mukran. Saya pergi tanpa istri kayaknya sangat berat. Kemudian anak masih kecil-kecil kan, tahu itu. Itu tahun 96, tahun 96. Iya. Nah, 96 sampai akhirnya saya 2016 keluar dari Libya. 2016 keluar dari Libya karena apa? Karena untuk menyelesaikan S3. Jadi 2014 itu saya di UIK S3 sampai 2017 alhamdulillah berhasil, termasuk yang alhamdulillah. Paling cepat itu teman saya baru kemarin ada yang sidang. Itu sekian 5 tahun, itu lama banget dia. Masa menderita katanya. Menderita bukan menderita karena orang atau menikmati, suka belajar soalnya. Berarti cerdas itu. Jadi memang harus menderita sih. Nah, dan selama saya di UIK itu masih bolak-balik dari Jakarta ke Bogor. Nah, itu menderitanya minta ampun karena apa? Saya diantar istri ke UIK itu hari Sabtu. Kemudian dia sama anaknya pulang ke Jakarta. Saya nginep sehari semalam saya nginep di pesantren yang namanya pesantren Ulul Albab di UIK. Nah, itu setiap tiap minggu, bayangkan. Padahal perlu enak-enak kan sama keluarga. Tempatnya Prof Didin ya? Iya, di Prof Didin seperti itu di situ. Nah, habis itu udah saya nggak kembali lagi ke Libya. Karena ya sudah, masalah Libya. Kemudian saya ngelamar ke Setiba Ar-Roya. Tahu Setiba Ar-Roya? Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Sukabumi. Iya. Di Sukabumi. Oh iya. Sukabumi. Iya, alhamdulillah masuk. Kemudian sampai sekarang masih. Kemudian sempat 3 tahun jadi ketua prodi pendidikan bahasa Arab. Ketua prodi. Jadi saya yang tanda tangan di ijazah anak-anak itu selama 3 tahun, alhamdulillah. Nah, habis itu di samping itu kan kalau di sana saja kan kurang maksudnya kurang apanya juga antum bisa menebak itu kurang apa. Insyaallah. Iya. Apa kan cuma Sabtu Ahad, pasti kurang ya, apa-apa itu pasti kurang. Kurang jamnya, kurang ini, kurang itu, akhirnya kita nyari sekolah internasional. Alhamdulillah diterima di sekolah internasional. Kemudian jadi
kepala komisi bahasa Arab juga untuk mengembangkan bahasa Arab. Padahal background saya adalah apa? Syariah. Tapi saya sangat gandrung, saya senang sekali bahasa Arab itu. Insya Allah. Dan saya sangat senang sekali menyukai Ustadz Muzaffar waktu itu. Beliau bahasa Arabnya Masya Allah. Teliti, bagus, dan ya seperti itu. Akhirnya saya sampai sekarang ini alhamdulillah masih jadi ketua komisi bahasa Arab itu. Di suatu sekolah internasional di BSD, Tangerang. Nah, namanya Al-Wildan. Ya, Al-Wildan. Nah, Al-Wildan itu punya banyak cabang. Ya sudah tidak di Araya lagi. Araya masih tetap. Oh, masih. Kan Sabtu Ahad aja. Iya. Ini Sabtu Ahadnya tidak boleh diganggu gugat, ya, tidak boleh diganggu gugat. Karena di situ saya bisa mengembangkan terus, kemudian agar tidak lupa bahasa Arab kan harus ada tantangan seperti itu. Nah, ini Ustadz Mukron kelihatan dibuka PC. Antum baru tahalul dia. Gemuk cakep itu sekarang kurang gemuk kayaknya. Baru tahalul lihat. Seperti itu. Jadi anak saya 6 dari Ahmad kemudian Muhammad. Ahmad Muhammad. Di antara itu perempuan semua. Ada Roma, Khadijah, Wafa, Fatimah. Itu semuanya. Semua alhamdulillah sudah menikah. Dan menikahnya memang kita segerakan, nggak mau lama-lama gitu. Itu niat saya Ustaz, cuma antum yang melaksanakan. Iya, niat ya. Saya karena dulu telat, niat saya itu pengennya anak-anak cepat, tapi ternyata antum yang melaksanakan. Saya belum bisa melaksanakan anak-anak. Waktu itu antum awalnya dia juga antum yang mengantar saya ke Mas Mambang kan, akhirnya ketemu bintang film India, akhirnya bisa menikah. Nostalgia film India dulu waktu di. Iya, seperti itu kan. Daurah pengajaran bahasa Arab akhirnya kenal gitu. Akhirnya kita punya senjata yang ampuh, kita suruh Pak Kiai. Nah, suruh Pak Kiai datang, kemudian minta dan sebagainya. Alhamdulillah berhasil ya. Berhasil, alhamdulillah, jodoh namanya. Nah, ini anak saya yang terakhir itu umurnya 20 tahun, itu kata Ustadz Muzaffar tadi. Itu 20 tahun. Pas lulus Husnul Khatimah itu yang pertama dia inginkan adalah menikah. Insyaallah. Nggak tahu kenapa menikah. Padahal sayanya tuh jangan seperti saya gitu. Paling nggak S1 lah gitu. Tapi nggak mau. Padahal saya menjadi contoh. Tiba ke ya, seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah di Palembang. Ketemu anak Palembang. Sama-sama lulusan Husnul Khotimah. Masya Allah. Nah, sekarang ini dalam meneruskan bahasa Arab juga di Muhammadiyah. Kemudian nanti diploma 2. Kemudian nanti bisa ditransfer menjadi S1. Dan alhamdulillah sudah berusaha akhirnya biar nggak terlalu banyak waktu yang terbuang. Dan nanti menurut rencana terakhir, dia akan kembali ke Bogor atau ke Jakarta. Nanti kita serahin, insya Allah saya punya program Rumah Quran An-Najah. Tahfidz wal Arabiyah. Jadi nanti insya Allah anak saya melanjutkan itu. Nah, di sini program saya dan ya kita saling minta doa lah, minta doa kepada kita biar berhasil. Kemudian kita bisa meningkatkan kita hari-hari yang tersisa ini, insya Allah kita amin, insya Allah. Kita silaturahim dan bagaimana bisa meningkatkan waktu-waktu kita dalam pengajaran, dalam pengembangan bahasa Arab dan sebagainya. Siapa yang punya ide, mari kita berembuk. Nah itu dari saya biar nggak terlalu banyak, nanti saling sapa aja lah, saling tanya. Taib syukran barakallahu fikum. Menikahnya tahun berapa Ustaz Rohim? Menikah tahun berapa ya? Tahun 85. Oh, 85 ya. Iya. Setelah di Jakarta berapa ya? 2 tahun atau
Jadi baru mau menginjak kuliah. Hmm, Jadi masuk S1 pertama. Nah, semester pertama itu menikah saya. sukses ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Allah. boleh bertanya, ada 4 orang. Silakan untuk bertanya, nanti saya juga akan nanya. Enggak, Ustaz. Atau 95? 90 bukan. 90 kan lulus S1. Makanya 85. Iya, 85. Menikah 85 ya. Ya sekitar 85-an itulah. Kan insyaallah. Atau 82, 83, 85, ya sekitar itulah. Cucunya berapa? Cucunya? Ustaz, Cucunya mau 9. Masya Allah, Masya Allah. Itu paling kaya sudah. Ya. Kalau istri tetap satu ya, setia insya Allah. Aku kena tambah lagi. Baik. Falas ya Ustaz, barakallahu. Falas. Alhamdulillah. Itu udah paling kaya. Alhamdulillah. Masyaallah. Ni'matun min Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Ustaz Mukran, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Suaranya tetap ya, gak berubah ya, Ustaz Mukran. Tidak berubah. Yang berubah satu. Sehat, sehat. Saya Fadl, yang kedua siapa? Monggo. Ya Monggo, ada. kedua siapa? Cek. Monggo. Ya udah saya dulu ya. Biar monggo. cepat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para sadila semuanya, terima kasih dan saya kira saya singkat saja, insyaallah. Jadi saya termasuk yang telat. Jadi kalau Ustaz Abdul Rahim 85, ya setelah beliau 9 tahun saya baru bisa nyusul. Saya 94. Menikah 94. Nikah 94. Jadi udah, makanya waktu itu sudah di atas usia 30, makanya niatnya waktu itu anak-anak kalau bisa lebih awal, tapi ternyata ya sampai sekarang masih belum ada yang tertarik. Insyaallah. Itu kalau untuk keluarga. Istrinya mana Ustaz? Dari mana? Dari Bali, Ustaz. Oh, Bali ya. Bali tapi alumni Persis. Oh, alumni Persis. Semadhab lah dengan Mas Kumambang. Iya. Persis, tapi Balinya campuran. Ayah dari Krian, ibu dari Bali. Oh, Krian. Tapi ibu Bali itu pun juga kayaknya bukan asli. Kalau asli Bali itu pasti ada campur Hindunya. Ini keluarga besar Islam semuanya berarti pendatang aslinya. Jadi mungkin kayaknya gabungan dari, kalau saya perkirakan itu kayaknya dari ada Lomboknya, ada Banjarnya, kalau dari Runut itu, kalau dari Joli Istri. Itu ya itu. Terus anak 6, 5 Pendowo 5 lagi semua. Terus terakhir dapat putri. Putri ini saya 4 Agustus besok baru 6 tahun. Masih kecil. Jadi masih punya di rumah selama pandemi, lebih banyak di rumah itu hiburannya ya namanya Khadijah. Jadi jadi yang kecil itu, tapi ya gitu dia jenuh karena lebih banyak di rumah, pengen keluar ini itu. Saya kalau kemana-mana saya ajak berdua itu, kalau ketemu orang pasti ditanya, oh ini cucunya Pak ya? Oh iya, saya bilang gitu aja. Oke, itu insyaallah. Dan ya anak-anak yang 5 itu rata-rata pernah mondok semua. Tapi sampai sekarang dari 5 itu yang kelihatan ngikuti abinya baru yang ketiga yang sekarang di Mesir.
Ya, itu seangkatan dengan putranya Ustaz Dr. Abdul Rahim yang sudah nikah tadi itu di Husnul Khotimah. Di Mesir 3 tahun, tapi karena tahun pertama masih penguatan bahasa Arab sehingga semester 4. Ini baru selesai ujian, sekarang mungkin libur 3 bulanan sekarang, tapi nggak bisa pulang. Ya, saya bisa kalau agak dipaksakan, cuman kan dengan kondisi kayak gini akhirnya ya sudah nggak usah pulang, jadi akhirnya ya udah di sana. Itu sementara yang lainnya 2 masnya itu dulu sempat yang pertama di ITB, yang kedua di UGM, jadi umum semua. Jadi dari pondok tapi tetap aja jurusnya ke umum. Terus yang keempat baru selesai SMA itu diterima di ITS. Terus yang kelima masih kelas 2 SMA. Jadi dari 2 SMA, yang kelima, yang keenam masih TKB untuk hiburan. Itu secara umum. Terus ya seperti mungkin sebelumnya apa itu bisa dengan Dr. Abdul Rahim. Setelah dulu sama-sama berdua ke LPBA ya, yang menjadi Libya. Saya lanjut ke Riyadh, kemudian ke Madinah. Jadi S1, S2 sudah masuk S3 seharusnya. Cuman tidak sampai selesai. Jadi tidak sampai diselesaikan ya. Karena pulang kampung atau gimana? Panjang lah ceritanya. Oh, ceritanya. Ya memang terpaksa diputus di tengah jalan. Panjang ceritanya. Tapi intinya soal itu tidak diselesaikan. Gimana, Zat? Apakah tidak selesai itu ada 2, tidak diselesaikan atau? Ya, memang tidak diselesaikan, Zat. Karena ya itu ceritanya panjang itu. Panjang. Ya intinya nggak diselesaikan. Akhirnya pulang belum sampai selesai. Jadi terus pulang tahun 99, sejak awal 2000 di Surabaya. Jadi sejak awal 2000 di Surabaya, ya aktivitas ya di ngajar. Jadi ya tapi swasta. Dan kalau Dr. Abdul Rahim masih punya semangat melanjutin, yaitu karena kelamaan di bangku sekolah, jadi ada yang maksa untuk menyelesaikan S3-nya, moodnya sudah sekarang Ustaz bisa. Jadi moodnya sudah ini. Akhirnya kemudian di Surabaya sempat waktu pulang itu ada sama Dr. Hidayat Nur Wahid dipaksa di Jakarta supaya bisa ngelanjutin di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi tapi saya supaya dekat dengan orang tua waktu itu sehingga milih Surabaya. Ya Surabaya itu ngajar swasta, ada pesantren mahasiswa yang neruskan ya, yang dimulai oleh senior saya sebelumnya yang ini sahabat ini, terus kemudian ini terus ya aktivitas macam-macam. Jadi aktivitas macam-macam ya ada di kalau sampai sekarang sejak bersama beberapa ustadz yang lainnya, utamanya Ustadz Muhammad Shalih Dirham itu dirikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam. Saya sempat 5 tahun dipaksa jadi ketua. Nah, terus sekarang kemarin baru penerimaan angkatan ke-7 yang saya share di grup itu, rencana insya Allah sedang mau bangun di Trawas. Ya, soal itu karena yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, tapi selama ini fokusnya itu adalah dakwahnya dakwah masjid. Jadi untuk mencetak calon imam masjid hafidz Al-Qur'an. Oh, Masya Allah. 30 juz. Mantap. Dan free. Jadi boarding di asrama itu semuanya gratis. Ya cuma ya daya tampung sementara karena memang tempatnya masih belum memungkinkan.
baru bisa nerima kisaran antara 30-36 setiap tahunnya itu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa pindah ke Trawas, mudah-mudahan bisa nampung lebih banyak, insya Allah itu. Masya Allah. Selain itu ya di berbagai lembaga, ya antara pembina, pengawas, yayasan-yayasan yang membawai sekolah-sekolah Islam di Surabaya. Ada saya di pembina yayasan yang membawai sekolah Islam di Surabaya, ada Al-Uswah, SD, SMP, SMA. Di samping pesantren mahasiswanya, terus juga aktif di masjid-masjid. Mungkin Masjid Al-Falah itu saya ketua Dewan Syariahnya. Al-Falah, Mujahidin, Al-Irsyad, ada Masjid Ar-Rahmah. Itu di situ. Terus sejak tahun 2010 itu bersama teman-teman yang lainnya dan juga beberapa ahlul khair itu mendirikan radio. Ya, radio Suara Muslim Surabaya. Itu saya tahun-tahun pertama itu siaran 6 hari dalam sepekan. Sekarang tinggal sekali, mungkin barangkali kalau sekarang kita tinggal hari Sabtu setengah hari. Setengah 6 pagi. Tapi sekarang dialog akidah, insyaallah. Selebihnya ya yang macam-macam di beberapa aktivitas itu secara umum, insyaallah. Sampai sekarang lebih banyak di rumah. Ya sempat aktif di medsos dulu. Saya cukup aktif di Facebook sama Twitter. Cuman setelah itu kemudian sempat off dari Facebook. Terakhir mungkin baru mulai lagi. Terus kemudian Twitter udah lama enggak ini. Ya ini terus ya mencoba selama pandemi ya rata-rata kalau kajian ini itu ya dari rumah. Ya ada saya kajian Selasa pagi itu sudah setahun lebih di Facebook. Terus yang terakhir ini mencoba Zoom dan seterusnya. Barakallahu dan belum punya mantu, belum punya cucu. Sampai sekarang mudah-mudahan. Ya monggo. Monggo yang masih ada peluang untuk besanan. Monggo. Ukuran dong. Barakallahu. Saya bisa tanya Ustadz? Iya. Itu yang buat sekolah itu suntikan dana dari mana? Ya para donatur, Zat. Oh donatur. Ya, jadi ada lembaga, ada perorangan. Jadi ada ya beberapa lembaga dana kayak las-las gitu. Di Surabaya ada yang paling utama itu ada Nurul Hayat, mungkin antum tahu. Lasnas, ada LMI, Lembaga Manajemen Infak, itu mitra kita. Ada Yatim Mandiri, ada beberapa perusahaan, ada perorangan yang memang mensupport. Ya memang ini, jadi akses paling utama untuk para donatur itu Ustaz Muhammad Saleh Dirham, barangkali mungkin antum dengar suara sempat. Beliau ketua IKADI Jawa Timur, Arab, itu mitranya itu luas ya. Jadi, ya rata-rata dari jalur beliau. Ya tentu kedepannya tentu kita pikirkan, hanya kita juga biasa diingatkan, apa betul bahwa kalau full nanti bisa lanjut untuk apalagi untuk pengembangan kalau karena Masya Allah. Iya itu. Ya, alhamdulillah insya Allah. Ya itu utamanya. Saya tertarik nanti insya Allah. Soalnya saya kan butuh sekitar ya lumayan lah untuk nanti saya mau bikin 3 tingkat itu. Ya, mungkin bisa sharing-sharing lah insya Allah. Iya insya Allah. Memang dari akses untuk pembangunan ke Trawas sampai sekarang, ya tentu penggalangan dana untuk para donatur ya butuh lumayan karena untuk karena lokasi di Trawas itu kan ini sangat curam, Zat.
Oh, sangat Itu curang. untuk nguruk itu nguruk saja sementara ini diperkirakan butuh 2 sampai 3 M. Itu nguruk saja. Nguruk supaya tidak terlalu tidak terlalu dalam. Jadi agak nggak rata persis tapi agak tinggi, itu ya diperkirakan itu. Terus pembangunannya saya juga lupa. Tapi itu ini yang kemarin itu, tapi dari kemarin selama Ramadan ya ada sekitar dapat 16-an atau 19-an. Itu ya sambil terus insyaallah. Khairan insyaallah. Barakallahu fikum. Ya memang ya tentu ya kalau seperti radio itu kan juga ternyata besar juga. Iya. Udah besar sekali ternyata. Apalagi kalau sempat berpikir untuk TV gitu. Ya memang harus gandeng para agnia. Iya, agnia. Ya adalah muhibbin dakwah itu memang harus kuat ke sananya. Insyaallah. Insyaallah. Ya selebihnya ya di masjid-masjid insyaallah itu barakallahu fikum. Ya. Ya Allah. Di lembaga-lembaga lembaga sosial, lembaga pelatihan. Jadi ya saya mungkin saya ada di web saya itu di Ta'aruf ada beberapa ini. Kalau itu. Okay. Ya itu saya kira masih banyak. Barakallahu fikum insyaallah. Mangga Ustaz Sajid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lulus dari Mas Kumambang 82. Kemudian saya dengan Romli ke Surabaya ke IAIN. Sakos. Tapi saya Romli terus Najid Ajid. Nah, itu sakos itu. Sakos ya. Iya, ini Ustaz Ajid ini gimana kok nggak ada kabar? Wonocolo, ya Wonocolo. Kemudian saya wisuda 92, jadi agak telat saya 92 ya. Dan tahun 88 itu saya dipanggil ke Mas Kumambang. Jawa. Enggak. 88 sampai saya menikah 92. Kemudian tahun 95 saya daftar PNS, CPNS, diterima alhamdulillah, ditempatkan di Pasuruan sampai sekarang. Itu tahun 96 saya mulai aktif di PNS. Insya Allah tahun depan sudah pensiun. Tahun depan? Tahun depan, iya 2022, bulan Mei. April, Mei gaji terakhir. Nah, saya di Mas Kumambang itu dulu ngajar di Sanawiyah. Sempat ngajar di Sanawiyah, terus ngajar di Setit Mas Kumambang sampai 96 itu. Karena sudah jadi PNS ya otomatis ya harus goodbye dengan Mas Kumambang kan begitu. Nggak bisa ngerangkep. Pasalnya ya lumayan jarak antara Pasuruan dengan Mas Kumambang, harus milih salah satu. Ya otomatis saya pilih yang PNS. Mas Kumambang akhirnya saya tinggal. Anak-anak saya yang pertama, kedua, ketiga itu di Mas Kumambang semua, alhamdulillah. Bisa melanjutkan seperti ayah sekolah di Mas Kumambang. Cuma pada sampai tingkat sanawiyah, ya. Jadi MI-nya di Pasuruan, sanawiyahnya di Mas Kumambang. Yang nomor 1 itu aliyahnya melanjutkan di Mantiga Malang. Kemudian sampai melanjutkan ke Brawijaya. Itu yang nomor 1, sudah menikah. Yang nomor 2, sanawiyahnya di Mas Kumambang, aliyahnya di Man Ice, Serpong.
Manice Serpong. Serpong. Serpong, Jawa Barat. Oh iya Serpong. Ya, terus lulus dari situ ke UNER. Kimia S1 S2. Nah, ini sudah selesai. Yang ketiga, Sanawiyah juga di Mas Mambang. Aliannya Manice Gorontalo. 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 Ya, terus jauh ke Gorontalo ya? Iya, beasiswa. Ya, alhamdulillah, tapi ya pulangnya setahun sekali. Kemudian melanjutkan S1-nya di UM Malang. Sudah selesai. Sekarang dia ngajar di Aisyah Lawang. Yang keempat ini di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Malang. Tahun ini baru selesai. Insya Allah persiapan ke Mesir, mudah-mudahan pendungan. Amin, insya Allah. Amin. Bulan November atau insya Allah berangkat. Sekarang masih kursus bahasa Arab online. Persiapan untuk bisa ke sana untuk mempermudah. Itu sekilas anak-anak saya. Jadi saya baru ada mantu satu, yang nomor 1. Nomor 2, nomor 3 masih belum. Bisa sana yang punya. Masya Allah. Saya di Pasuruan ini dinas pertama di Sanawiyah Negeri Pandaan, MTS Negeri Pandaan, mulai tahun 96 sampai 2012. 2012 saya ke pengawas 2012 sampai akan pensiun ini. Jadi insya Allah April, saya kan kelahiran April pensiun, berarti April Mei ya, gaji terakhir kan biasanya Mei ya Pak Romli ya. oleh bonus awalan. Bagaimana ceritanya jadi pengawas? Itu saya menetap di ini antara Pandaan Pasuruan di daerah Beji. Antara Pandaan Bangil persis itu Bangil. Antara Pandaan Bangil itu rumah saya, namanya daerah Beji. Perumahan Bojong Beji ya. Oh, di Bejinya. Iya, Beji. Jadi saya menetap di Beji ini sekarang. Mulai tahun 2000. Saya di rumah sendiri di Beji sampai sekarang. Ya, saya barangkali ingin tahu dari dulu menjadi pengawas itu kok secepat itu gitu. Oh, sebenarnya saya itu dipaksa. 2 tahun sebelumnya itu saya ditawari, gak mau saya. Nggak mau, tapi kemudian tiba-tiba saya disuruh setor ini, setor itu, langsung ujuk-ujuk dilantik jadi pengawas. Jadi pengawas itu bukan pilihan, jadi ya memang susah dipaksa. Susah ditiru kalau gitu, Zat. Susah ditiru kalau gitu. Dipaksa ya, akhirnya ya siapa meneng tuntutan tugas. Ya mau nggak mau ya, ya harus mau. Tinggal menunggu hari-hari terakhir sekarang. Itu kan sepintas tentang saya. Barangkali ono sing takono monggo. Insyaallah. Ya nanti mungkin sambil apa? Iya, monggo. Bareng-bareng lanjut yang lain. Monggo. Saya terakhir saja wis ya. Ayo. Sutik apa Mas Sutik. Monggo. Aku rapate iso ngomong. Ya gak apa-apa, Zat. Karena stroke. Ya kalau gak iso ngomong cerita aja. Cerita. Ya cerita. Siapa ya? Ya kuliah nduk Lamongan ora Sulawesi ini macet-macet nih. Kawe suaranya enggak tadinya. Ya, sinyal mungkin. Ya sito.
Terus nikah lagi enggak 6. Masya Allah. Masya Allah. Sing anak pertama nduk unmu, sing kedua iku pendidikane sampai nduk karo ya lah ora anu ora apa enggak kuat. Kuliah di sini, Pak. Terus nduk Bangil Persis yang ya. Oh, perang Bangil ya? Nah, di Persis. Oh, di Persis. Persis Bangil banyak putra anak beliau. Oh, iya. Iya. 3 sing nduk Suara. Bangil 3 iku. orang ya? 3 orang. Dengan kita-kita. Bangil. Nduk Bangil. SMA kelas 2. SMA kelas 3. Oh, 3. Yang nomor 3 sudah kerja di Jogja, kebidanan. Yang nomor 3 sudah kerja di kebidanan Jogja. Nomor 4 Nomor 4 sudah jadi hafiz Al-Quran toh. Hafid Al-Quran Alhamdulillah. 30 juz. Sekarang ngajar anak-anak Di Sidoarjo. di Sidoarjo. Terus Terakhir, Ima di Bangil. nomor 5 di Bangil. Sudah kelas 3. Yang terakhir masih Kelas 3 kecil. ya? Nah, yang nomor 6 ini SD. masih SD kelas 1. Wes ngono ae ora iso kok cerita. Ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Sukses Ya, Zat. betul. Saling doa. Lo di Makassar sejak kapan berarti persisnya? Berapa tahun dah? Mulai tahun berapa ya di Makassar? Makassar tahun 88. Tahun 88 ya. Oh, Iya. insyaallah. Apa istrinya Makassar? Sampai sekarang. Istrinya orang Jawa. Oh, orang Jawa. Nah, Cuma nyebut kawinin Makassar. iya. Oh, Alhamdulillah. berarti sudah warga Makassar ini. Jawa Makassar. Iya. Anaknya berapa, Pak Sotik? 7 kabeh. Oh, itu ya. Alhamdulillah. Lebih sukses lagi ya. Iya. Justru lebih sukses. Iya. Wis ngono ae ya, ora pati iso ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Mak Romli atau Pak Mukron? Ustaz Mukron duluan nih. Oh, Ustaz Mukron, monggo Mukron. Iya, ini ya, apa itu kayaknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada sinyal juga mungkin. Sinyal ya? Beliau sudah ngomong Ustaz Romli dulu. Itu ya. Monggo. Terus saya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, suaranya tetap Zat. Merasa bersyukur betul setelah Ustadz Sajid nyambung lewat telepon itu, kemudian saya disambung lagi oleh Ustadz Mudhafar. Itu pun saya nggak menemukan suaranya. Saya belum percaya kalau itu suaranya dulu gitu. Karena agak berbeda itu.
Sehingga suara yang sajid itu saya masih betul Masih ingat ya. Ustadz Abdul Rahim betul masih ingat ya. Apalagi Ustadz Sutik. Nah, Ustadz Mukron ini belum. Yang beda Ustadz Mudofar setelah selesai ketemu di Gresik di Kosowilangun. Nah, saya tanya ini siapa? Ustadz Sajid. Ustadz Mudofar. Betul tak saya begitu? Waduh. Alhamdulillah ya saya. Alhamdulillah. Oleh saudara-saudara seangkatan di pondok itu masih saya ingat betul ketika Pak Busairi almarhum Ustadz kita sedang marah lalu bukunya disandra di kantor itu. Itu. Saya masih ingat betul itu. Nggak bisa lupa sampai sekarang. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu lagi kalau saya ngajar gitu. Insyaallah. Ya, saya sampai dari pondok 82 itu syahadah saya enggak saya ambil. Bukan berarti saya tidak menghargai pesantren. Ketika itu saya ngambil untuk daftar ke YIN, saya kemudian dititipi punyaan Mahir. Lalu saya mengambil ijazah, dibentak-bentak oleh Pak Yahya. Saya masih ingat kalimat yang disampaikan. Ya Allah. Ini bukan mengambil mengambil ijazah itu bukan seperti orang dipetis gitu. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya kasihan Mahir, nggak bisa mengambil, saya ambil. Akhirnya punya saya nggak saya ambil juga. Punya Mahir nggak diambil juga, berdua. Ya saya tinggal kayak gini aja. Insya Allah nanti saya punya cara lain karena saat itu aliyah lulus yang di Bunga itu waktu ujian. Yang kemudian sebelumnya kan saya sudah punya ijazah PTA 6 tahun oleh Pak Dur Rahman itu gini. Kenapa kamu kok melanjutkan di aliyah? Gak apa-apa Pak, yang penting Pak Dur diem aja. Ya. Jadi saya punya ijazah 2 itu yang saya masukkan di YIN aliyah. Gitu. Masya Allah. Ya Allah. Saya ikut ada cerita ternyata. Iya, saya Asyari Mas Hudan. Ini jadi satu tesnya. Punya kesempatan pokoknya kita bisa masuk YIN. Nggak tahu punya uang atau tidak, yang penting bisa kuliah di YIN. Nanti kerja itu nggak persoalan. Kedua, tiga-tiganya itu berangkat. Dari Jembatan Merah masuk ke itu loh. Di Keputih itu jauh ya. Akhirnya itu diterima ketiga-tiganya. Alhamdulillah saya gitu kan. Masya Allah. Itu karena makin di Tarbiyah, kemudian Asyari di Syariah, saya di Fakultas Adab. Masya Allah. Nggak tahu kok begitu ceritanya nempel. Masya Allah. Nah, habis itu saya masuk 89 itu selesai saya. Ketemu Cak Apip Sauna dengan Cak Apip Asyari. Karena Pak Apip Sauna itu kan yang ngajar di aliyah dulu. Kebetulan saya diajar di aliyah di fakultas ketemu. Karena sama-sama sefakultas. Saya gini, Cak, ngerti yo gitu. Saya nggak mau diajar sampean. Lulusnya sama dengan saya. Sudah sama dengan Sakinah putranya Pak Yai Maksum itu. Cak Apip itu 18 tahun, kemudian di Sakinah itu di YIN 21 tahun. Saya selesai itu persis waktunya, karena sarjana muda itu 3 tahun, kemudian setengah tahun lagi tes doktoral, alhamdulillah diterima, saya lanjutkan. Kemudian 4 semester lagi, habis itu ujian komprehensif setengah tahun, berarti itu 6 tahun. Sarjana itu harus ditempuh. Alhamdulillah saya selesai 89, lalu ada ini apa itu lowongan pendaftaran pegawai negeri gitu.
Saya mencoba bismillah, barangkali bisa. Ijazah saya belum keluar itu, masih di fakultas. Saya dengan itu. Saya yang maju ke fakultas, Pak, mohon diizinkan supaya saya dipinjemi ijazah untuk saya fotokopi. Tidak saya ambil, Pak, hanya saya fotokopi saja. Alhamdulillah, malam-malam jam 10 itu saya ke bagian pengajaran. Saya jawabnya enak, Mas. Hari Sabtu itu kan pendaftaran. Bapak gak ada jualan. Nah, saya ijazah saya belum keluar, dikeluarkan. Pak, saya mohon pinjam sebentar saja, Pak. Kenapa nggak diambil? Nggak apa-apa, Pak. Nanti saya dipinjemi, saya fotokopi, saya kembalikan, Pak. Setelah itu boleh. Ya, saya tunggu jam berapa, Pak, hari Sabtu itu? Nanti saya jam 10 masih menghitankan cucu saya. Astagfirullah, saya gitu. Kalau saya memang bisa masuk, ya enggak apa-apa. Kalau takdirnya baik, dan nanti kan diterima. Saya gitu aja. Jam 10 enggak ada. Jam 11, jam 12 baru datang. Mohon maaf. Saya tadi habis menghitankan cucu saya. Pinjem itu daftarnya ke Gresik, Ustaz. Masya Allah. Jadi ke Gresik itu akhirnya kan sudah tutup. Saya ke rumahnya bagian pengajar itu, bagian penerimaan kepegawaian diganti itu. Saya cari di gunung itu masih hujan deras. Saya hanya gini aja, Pak, mohon Pak, ini fotokopi jasa saya yang asli, belum dilegalisir, Pak. Andai kan nanti saya masuk, saya perbarui, Pak. Kalau tidak percaya bisa nanti saya ambilkan ke fakultas. Dengan Hudaibi itu, nggak ke sana juga. Iya. Biasa di kantor ambil. Pak, besok hari Ahad, Pak. Saya tunggu jam 6. Saya berangkat dulu sampai zuhur. Nggak tahu orang itu ternyata ceritanya. Saya nggak tahu. Begitu azan zuhur, saya bilang begini. Mungkin terdengar atau enggak, saya wallahu a'lam. Ijazah saya disuwek kabeh wae. Wis zuhur. Akhirnya diterima iki di sana. Habis itu enggak lama saya dipanggil. Mas, ada apa, Mas? Pak, saya kan kemarin disuruh daftar hari Ahad. Saya bilang sudah tutup. Mana berkasnya? Ini, Pak. Setelah diterima, saya bilang, alhamdulillah, yang penting diterima berkasnya. Gitu. Ceritanya. Nah, habis itu sudah waktu ujian. Ternyata dengan Hudaibi nomornya tertukar. Ya, untungnya lulus keduanya. Nomornya Hudaibi saya yang punya, nomor saya namanya Hudaibi. Urus lagi kan, betul Mas, ini nomornya. Iya Pak, ini Pak kartunya. Wah, ini untung, umpama yang lulus saya nomor sampean ya opo. Nah, ceritanya itu. Jadi begitu ijazah belum selesai, saya pinjam, saya daftar. Loh, kuasanya Allah, saya itu ditakdir, diterima. Alhamdulillah. Setelah diterima, saya pergi dengan Pak Mas Bu itu ke Probolinggo. Satu bus itu nggak tahu-taunya turun di terminal Probolinggo karena nggak tahu. Ya, nggak tahu lah jadi pegawai itu gimana, saya nggak tahu, pokoknya daftar gitu aja. Jadi 90 itu saya sudah masuk pegawai ya. Saya gini pegawai, Masya Allah. Saya minta gini, ya Allah, kalau saya dijadikan pegawai, mudah-mudahan diletakkan di tempatnya sesuai dengan apa pekerjaan Rasul dulu, gitu saya. Hanya itu aja. Nah, kebetulan mulai awal itu dimasukkan di apa itu lembaga dakwah itu, bagian penyuluhan. Jadi saya itu tugas lapangan.
Masya Allah. Dulu kan di Dupen itu sebenarnya di Depak saya. Ya penyuluhan ke instansi-instansi itu saya hanya gini. Mungkin ini yang terbaik bagi saya. Karena saya pernah ngaji dengan Pak Siap. Nah ini kalau tahasus malam itu Pak Najih yang ngasuh sendiri mulai habis sholat Isya sampai jam 9 itu saya ikut yang paling kecil. Tidak ada yang anak yang ikut kecuali saya. Dibonceng mas saya itu dengan sepeda engkol ini. Selama 8 tahun saya ikut ngaji itu, Pak Najih begini bilang, wis sekarang sudah cukup ilmunya. Yang dari 45 orang tinggal 13 orang. Mungkin sudah pinter, sudah selesai ngajinya gitu. Saya mikir, aku gak iso nih, wong-wong lah harus pinter saya gitu kan. Terus habis itu gini, alhamdulillah. Kalau gitu, saya sudah lulus, daftar pegawai waktu PGA itu. Saya sudah daftar, insya Allah diterima. Berkas saya cabut, saya dimarahi di Gresik asalnya itu. PGA 6 tahun. Gara-gara yang dibutuhkan itu 600 guru agama, yang daftar hanya 50. Insya Allah kalau nggak tes itu insya Allah masuk ini. Ya. 700 ada hanya 50. Saya dimarahi. Tinggal 650. Kenapa punyaan sampean sama cabut tidak daftar? Nah, guru saya satu yang dari Jogja ini, kamu masih kecil, tidak pantas jadi pegawai gitu. Jadi saya kuliah itu. Selesai itu saya disuruh ngajar di tarbiyah itu ya. Ustaz Sajid kan di tarbiyah itu. Saya ngajar, saya berani ngajar itu karena apa? Ingat Ustaz Agofar waktu di kelas itu. Kone belajar susu ra iso dhewe. Saya itu masih ingat gitu ya. Iya, pas iso wis gak kira ndak. Pertama kali saya masuk itu di tarbiyah ngajar itu gini. Masuk bantu itu nggak jadi dosen ya, pembantu lah. Saya itu ditanya itu bab i'rab yarfa'illahu la ya amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itu bagi saya aduh makanan empuk. Kenapa fi'il mudhari itu dikasroh? Jawab saya, Anda dari mahat mana saya gitu kan. Coba baca depannya itu. Habis itu kelompok itu yang nanya pindah tempat. Pindah tempat. Nah, untungnya saya diajar Ustaz Muhajir Sultan itu. Saya nggak pernah dipanggil Romli nggak. Mulyo takono kiaimu nih nggak iso. Saya suruh tanya Pak Tajil. Saya ingat Pak siapa itu Pak Hud itu. I'rab itu paling senang saya gandrung itu. Ustadz Mudhafar ini kalau i'rab gak tahu salah belas aku. Ya apa ngawak gak bisa i'rab saya gitu kan. Nah, di fakultas itu setiap hari suruh i'rab. Ya akhirnya ya pinter, gak tinggal meskipun bodoh ya bisa pinter dikit-dikit. Selesai saya kuliah, selesai kemudian diangkat itu alhamdulillah. Duluan saya dengan Ustadz Sajid itu. Iya. Saya begitu selesai diangkat. Ya paling mudah sendiri saya. Saya masih enggak tahu teknologi kecuali mesin ketik cetak itu. Di Penais itu. Ya, itu jadi penyuluhan itu saya 13 tahun di kantor itu enggak dipindah-pindah. Ya. Karena apa? Enggak ada yang mau di situ. Berhadapan dengan masyarakat, itu termasuk tempat yang paling kering, tidak akan dimaui orang. Saya tambah enak, oh ya apal saya kalau dipindah ke Urais itu 1,5 tahun dikembalikan lagi. Urais di mana? Di Probolinggo. Probolinggo. Oh, Probolinggo juga. Ya. Dikembalikan, alasannya kita itu bukan seide dengan mereka, ya dipindah ya, ada apa-apa, alhamdulillah lumayan pindah 1,5 tahun gitu. Pindah lagi ke tempat semula, namanya dirubah jadi PAIS, Pendidikan Agama Islam, membawai guru-guru agama yang ada di Dignas itu loh. Ustaz Sajid paham itu.
ngurusi itu dengan sertifikasinya sampai pensiun saya. Alhamdulillah saya pensiun masih sehat saya gitu. Tidak punya masalah, SK saya 2 bulan sebelum pensiun sudah datang mendahului. Ya termasuk diberi kelancaran. Alhamdulillah. Terakhir golongan berapa, Ustaz? Golongannya, ya kalau dihitung golongan ya 3 tambah 1 itu loh. 4. Oh, tanggal 4. 4A, 4B. Alhamdulillah. Ya, habis itu gini saya, waduh enggak apa-apa, yang penting Soalnya golongan 5 kono. ya makanya ingin golongan 5 tapi nggak bisa. Kalau Kono. Ibrahim itu golongan 6 bisa nanti itu Mas ya. Saat Mudofar juga itu. Saya golongan Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz. Nah, sama itu. Itu. Kalau di kantornya kan gitu semua. Katanya, ya. Dan tadi kok ada cerita Neka ada yang terlambat 92, 94. Saya itu lebih terlambat lagi. 95 baru Neka ya. Oh, 95. beda setahun dengan saya, Ustaz. Mukron hilang. Mukron kok hilang ya? Iya, ngilang. 96 alhamdulillah diberi momongan lagi. Ya. Kemudian 4 tahun berikutnya perempuan. Jadi 2 itu. Ya, sekarang Yang tua berarti laki-laki ya? yang tua lagi ya. Sudah nikah? Ya, belum. Oh, belum. Bisa nah. Nyeleseno tesisnya di Win itu loh ya. Ya. Tinggal kita yang perempuan selesai S1-nya di UM di matematika itu ya. Ya alhamdulillah setelah saya ketemu dengan teman-teman lama ini semua termasuk yang miskin itu saya. Anaknya 2 belum selesai semua, yang lain 6, 7, 4. Wah itu yang sukses. Sukses itu ya. Jadi doanya itu betul-betul mustajabah itu kira-kira begitu. Amin. Dan Yes. Antum juga sukses, Masya Allah. wah, Ya sukses beragam, Ustaz. Di bidang yang berbeda-beda. Ya tadi itu saya kalau hari Ahad dengan Sabtu itu insya Allah saya di Malang karena ke anak saya. Di Malang. Kalau ya di belakangnya Unmu itu loh. Ya kalau siapa yang kebetulan di Malang bisa saja jadi dekat di Lawang, tinggal sedikit saja udah nyampe. Ya. Kebetulan saya di Probolinggo dapat sana, nggak kembali. Jadi ya sampai sekarang di sana. Mudah-mudahan aja ya semuanya sukses, sehat semua. Nanti kita sambung kembali. Insya Allah. Nanti kita adakan lagi pertemuan insya Allah. Insya Allah ya. Kalau nanti mudah-mudahan Allah segera untuk mengangkat persoalan COVID ini sehingga kita bisa bertemu silaturahim bagaimana yang kita inginkan tatkala ada kesempatan diberi waktu ya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Mukran malah hilang lagi. Menghilang ya. Sinyalnya mungkin, sinyalnya mungkin. Ya Allah. Ya insyaallah, masyaallah. Barakallahu fikum. Amin. Monggo, ada lagi yang diobrolkan? Ya, secara umum kalau ya ini kan kita masih ta'aruf lagi, penyesuaian lagi, ingat-ingat lagi, insyaallah. Terus berharap nanti yang lain-lainnya juga bisa ikut gabung lagi. Kita sekarang cek semangat dulu. Kita udah dapat semangat dari Ustaz Ramli, dari Ustaz Dr. Abdurrahim, Ustaz Sajid, Ustaz Sutik. Kalau boleh, Ustaz Abdurrahim di Bogor alamatnya mana?
Nah Oh ya, itu. nanti kita kirim. Kita kirim Insyaallah. ke grup. Insyaallah. Ya, Nanti saya juga punya channel-channel di YouTube, di Instagram dan sebagainya, nanti bisa komunikasi kita insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Oke, kalau Iya, kalau ini sudah 9:30, nggak baik, terasa ya. nggak terasa Hampir insyaallah. 9:30. Ya. Insyaallah kita cukupkan dulu. Ini Ya, kayaknya Ustaz Mukran juga belum tentu balik lagi. bisa. Mungkin Kita sudah sambung lagi nanti insyaallah. Insyaallah ya. Dan Dan ada kesempatan. ya ada kesempatan kita perlu saling support, kita saling doa. Mungkin kalau nanti ada info-info juga ada yang bisa dikerjasamakan, insyaallah kita bisa sambung kembali. Oh, iya. Saya kira itu minimal saling mendoakan. saling mendoakan dan Ya, di lihat semua keluarga di grup juga insyaallah itu. kita ya. Ustaz Ramli tengok-tengok grupnya. Iya, iya. Kita butuh doa antum, Zat. Doa antum mandi. Insyaallah. Yang para dokter-dokter inilah yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah. Ya. Ya, insyaallah kita cukupkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Ketemu lagi insyaallah. Ini saya terakhir itu posisi mood insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir ya insyaallah. Oke. Ya, barakallahu fikum. Jangan lupa doanya. Insyaallah. Insyaallah.